7. Kembali lagi bersama saya Juliana Esther dan rekan saya Yesianida Putri. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Halo Kak. Halo. Mungkin boleh perkenalan dulu dong. Namanya siapa, universitas mana, fakultas apa, dan prodi apa? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo semuanya, nama aku Haki. Aku dari Universitas Airlangga di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Untuk prodiku aku dari Teknologi Sains Data. Halo, kenalin aku Evita Kusma Dewi. Beda dengan Kak Haki, aku dari Fakultas Fikia yang ada di Banyuwangi. Universitasnya Universitas Airlangga, untuk prodinya ada di Kedokteran Hewan. Oke, wah ternyata deket banget ya sama kita sebenarnya ya. Iya, Masih satu kabupaten. Iya benar. Oke, Kak, boleh tanya-tanya nggak sih? Boleh, kan podcast masih tanya. Benar. Oke, aku mau tanya nih, kan aku sering lihat nih di TikTok, kan banyak itu akun-akun BBK 7 UNER, mana nama daerahnya. Nah, BBK sendiri itu apa sih sebenarnya, Kak? Nah, kalau BBK-nya sendiri itu sebenarnya singkatan dari Belajar Bersama Komunitas. Jadi itu gimana caranya Universitas Airlangga buat menggait komunitas-komunitas yang ada di berbagai daerah supaya kita bisa bekerja sama dan juga bisa memberikan impact untuk komunitas tersebut. Simpelnya gitu. Terus juga kan sebenarnya mungkin BBK sama KKN itu kan hampir mirip-mirip kan. Terus juga untuk perbedaan dari keduanya ini kira-kira apa? Mungkin Kak Evita menjawab. Sebenarnya kalau KKN itu kan biasanya di semua universitas pakainya KKN gitu ya. Kalau di Universitas Airlangga sendiri ini dibuat biasanya BBK. BBK itu sebenarnya sama aja, cuman perluasan aja dari KKN supaya itu cakupannya itu lebih luas dan juga bisa ngikutin perkembangan zaman gitu sih. Betul. Berarti aslinya sama aja ya Kak ya sama KKN? Sama aja, Sama, jadi cuman- bedanya tuh lebih banyak. Jadi banyak jenisnya, nggak KKN doang. Oh begitu, oke. Terima kasih. Hai. Nah, next pertanyaan selanjutnya. Nah, pengalaman paling seru selama ini KKN di desa? Kayak di desa. Banyak sebenarnya, tapi kalau aku tuh pengalaman serunya lebih ke apa ya? Kita tuh kan sama kelompok KKN itu jarang banget kita udah kenal satu sama lain. Iya. Jadi itu beneran kayak 9 orang random yang tiba-tiba kepilih sama UNER buat jadi satu kelompok, terus kita ditempatin di satu tempat yang kita bahkan nggak tahu gitu tempatnya di mana. Jadi kayak banyak hal-hal kocak yang terjadi gitu loh, kayak kita nggak kenal sebelumnya, terus awal-awal masih jaim-jaim, masih nggak jelas gitu, masih berusaha membuat citra terbaik, tapi kayak hidup 1 minggu setelahnya udah membuka semuanya, kayak semuanya udah terbuka dan udah kayak ya udah, toh kita bakal hidup 1 bulan juga, udah lu lihat apa aja yang asli dari gue deh. Lama-kelamaan ini ya, kayak nyaman udah. Iya, terlalu nyaman sih Terlalu kayaknya nyaman. lama-kelamaan. Dari orang asing. Iya, itu dari aku, tapi mungkin dari Evita Dari beda Evita. lagi. Ya kalau dari aku sih awalnya kan kita ini cewek ya gitu, hidup bareng cowok satu rumah gitu. Kayak awalnya tuh mikir, kita harus nyiapin apa aja nih biar privacy kita tuh tetap terjaga gitu loh. Tapi ujung-ujungnya kok makin lama itu makin jadi satu gitu. Jadi kayak udahlah, yang cowok itu juga tahu kita kebiasaannya apa, yang buruknya apa, gimana itu juga tahu semua gitu. Yang ya gitulah. Betul. Pokoknya seru deh. Kayak ini ya, umumnya cewek pasti mikirnya kalau kan kita beda gender gitu. Iya, benar. Beda gender. Oke, sorry. Mewakili laki-laki, minta maaf. Next Kak. Mungkin kan selama di sini udah keliling-keliling kemana aja? Oh, sebenarnya kalau sejauh ini itu belum banyak kita keliling-keliling karena masih sibuk prokeran kan. Kita selalu dengar kalau misal di Banyuwangi kan banyak banget tempat wisata ya. Iya, banyak banget. Jadi kayak banyak banget tempat main sebenarnya, yang sebenarnya aku juga kepo gitu, pengen main-main. Tapi ya itu masih prokeran, dan kita tuh gak enak kalau misal masih minggu-minggu efektif, tapi kita malah jalan-jalan gitu, kita upload story ke pantai lah, kemana lah. Jadi kayak sejauh ini sih belum main kemana-mana, tapi niatnya nanti kalau misal program udah selesai kita bakal main-main gitu. Udah ada listnya. Udah ada list. Udah ada listnya. List kita udah banyak nih Kak. Udah banyak banget. Mau kemana aja nih? Mau kemana? Kemana aja kok nggak tahu. Bedil. Pulau Bedil, Ya, oke. Pulau Merah ini mau ke Pulau Merah aja. Belum. Cuacanya nggak mendukung. Iya. Iya. Kalau Walaupun sore deket hujan ya sekarang. Iya, sore hujan terus. Sekarang pagi juga hujan.
Terus kemana? Ke Jawatan kemana nih KN? Mau ke Jawatan juga. Ke Ijen Kak, ke Ijen. Boleh. Semuanya yang bisa dikunjungi. Kayak Banyuwangi emang sebanyak itu. Iya. Jujur iya, banyak Harus banget. dikunjungi satu-satu deh. Mungkin dari kalian yang paling rekomen apa? Yang paling harus dicoba banget nih untuk aku yang belum pernah kemana-mana di Yang Banyuwangi. daerah sini atau yang lebih jauh lagi? Yang the best lah pokoknya bagi kalian kayak box Pars. Mungkin kalau cuma di daerah sini tuh yang tadi yang ke Pulau Bedil tadi Bedil, itu kan juga sekarang yang tren rekomendasi itu. banget. Terus Kalau juga ini. Teluk Ijo. Nah, itu hijau. Waktu hijau juga bagus. Iya. Bagus-bagus. Cuma ini sih Kak harus siapin Harus siapin tenaga. Soalnya harus naik turun tangga. Oh, gitu. banyak ya? 1 Tangganya banyak banget. 1 kilometer kayaknya. 1 kilometer pakai tangga? Iya, naik turun tangga. Serius tahu? Kayaknya kalau habis ke sana ini kakinya kram. Oh iya. Pas turunnya getar nggak sih lu? Getar banget. Naik aja udah geter-geter Kak. Iya. Oh. Tapi kalau nggak mau naik tangga bisa ini kok. Naik perahu. Oh bisa. Oh. Bisa, ada. Nanti naiknya dari Pantai Raja Musi. Oh, oke. Oke, kita ke Pulau Bedil nanti sama Teluk Hijau. Kalau Sama yang Ijen. iya benar. Kalau yang bisa snorkeling itu di mana ya? Bangsering. Oh, deh. Bangsering. Bang Sreng. Bang Sreng. Bang Sreng. Oh, underwater itu Iya, itu dekat Banyuwangi Kota. Ketapang nggak sih? Dekat Watu Dodol. Oh iya, Oh, dekat Banyuwangi. dekatnya Watu Banyuwangi Kota. Tota. Oke. Banyuwangi Utara. Kayaknya ada lagi yang lebih bagus itu Tabuhan nggak sih? Oh, Pulau Tabuhan. Oh. Iya, Itu bagus, bisa bagus snorkeling banget. juga katanya. Iya. Aku juga belum pernah ke situ soalnya. Kayaknya bagus lihat-lihat di sosmed gitu. Oh, iya. Sosmed bagus. Baru dengar sih kebetulan. Oke. Oke, next Kak. Next selain itu tantangan terbesar apa yang dihadapi selama KKN ini? Mungkin dari Evita dulu. Kalau dari aku sih balik lagi kan kita awalnya tuh belum kenal satu sama lain gitu loh, kayak takut nanti gimana ya gitu, bisa berbaur nggak ya gitu. Tapi alhamdulillahnya temen-temennya asik banget, beneran asik, walaupun kita tuh kayak daerahnya beda-beda, bahkan bahasanya juga beda-beda, kebiasaannya beda-beda, tapi waktu jadi satu itu kayak wow, asik sih, Saling melengkapi saling gitu ya. melengkapi Betul. ya. Oke, oke. Beneran harus dicoba sih KKN. Kayak nanti biasanya kalau misal kalian udah kuliah, kalian tuh banyak pilihan mau KKN atau enggak gitu. Kayak bisa kalian konversi lah, bisa apalah, jadi nggak harus KKN. Tapi menurutku KKN ini adalah pengalaman yang kayak nggak bisa kamu ulangin kecuali ya udah kamu ikut KKN gitu. Tapi kalau apa tadi pertanyaan? Tantangan terbesar Tantangan apa? terbesar. Oh, tantangan terbesar. Oke. Oh iya, mungkin ini apa namanya? Kalau misal awalnya tuh kita tuh takut, ya itu takut karena kita ngerasa desa Sumbermulyo, kan kita ditempati di Sumbermulyo kan. Nah, desa Sumbermulyo ini udah kita ngeliatnya tuh udah maju ya. Jadi kayak sebagai desa tuh sudah cukup proper lah, kayak udah ada perangkat desanya juga udah oke, udah bagus gitu. Orang-orangnya juga udah mengerti banyak hal, kayak udah ada sumber taninya sendiri dan segala macamnya gitu. Jadi kayak kita mau mengembangkan, kita jatuhnya kayak minder gitu. Aduh gimana ya kita cara kembangin ya, karena udah oke nih gitu. Kita takut kayak program kita itu nggak berdampak gitu ya. Betul, kita takut program kita nggak berdampak. Terus akhirnya untungnya dari perangkat desanya juga support banget. Jadi kita ngobrol banyak sama sekretaris desanya. Pak Abud itu kenal Pak Abud? Oh enggak ya? Anak SMA nggak kenal ya, ngapain juga ya? Sorry. Beda desa Jadi sama saya. Oh iya, sorry. Beda. Nah, jadi sekretaris desa itu Pak Apot ini tuh support banget. Jadi beliau itu menjelaskan semua. Kira-kira kalian bisa masuk di mana, kalian bisa fokus kemana. Disaranin jangan fokus ke sini karena warga desanya juga kemungkinan nggak akan menghiraukan gitu ya. Dan, jadi udah diarahin kira-kira yang bakal beneran berguna apa, yang bisa keberlanjutannya beneran berhasil apa dan segala macamnya dijelasin semua, tinggal kita eksekusi dengan baik gitu. So far sih udah lumayan, udah tereksekusi kalau udah 3/4. Iya, 3/4 proker besar. Keren sih Kak. Oke, terima kasih. Doain ya satu proker lagi sukses. Amin. Semoga cepat selesai gitu. Biar Betul. bisa jalan-jalan, Betul. banyak Jalan-jalan jalan-jalan. di Banyuwangi nanti. Oke, ini program kerja apa nih yang paling berkesan buat kakak-kakak? Kamu dulu. Aku dulu boleh. Boleh. Kalau dari aku sebenarnya semuanya tuh berkesan ya. Cuman yang paling melekat gitu ya itu proker PJ sendiri gitu. Jadi aku tuh sebagai PJ proker, salah satu proker terbesar gitu, proker utama.
bersama 2 temanku juga, jadi kayak wow, kayak ngerjainnya itu lumayan menguras pikiran. Ya benar-benar. Tapi untungnya teman-teman yang lain, ketuanya juga, btw ini Haki ketuanya ya, Iya, iya. itu sangat Oke. membantu Oh, iya. gitu. Mungkin itu sih dari aku. Bakal berkesan sampai setelah KKN ya Kak ya. Iya benar. Dari Kak Haki? Kalau dari aku, jujur sebenarnya berkesan sih. Tapi aku tuh paling suka kalau misal prokeran sama anak SD sebenarnya. Jadi seru. Jadi fun fact ya. Kalau misal kita prokeran itu dari semua proker yang ada, itu tuh beneran paling capek itu kalau misal sama anak SD. Jadi salut banget sama semua guru-guru SD yang setiap hari harus menghadapi anak kecil, harus tetap sabar dengan segala tingkahnya. Kayak kita yang satu hari itu jujur masih seru gitu loh, masih seru dan masih fun. Tapi waktu pulang tuh beneran tepar semua. Kayak kemarin kita prokeran di sekolah SD tuh pulang jam 12, itu anak-anak udah tidur sampai jam 4. Sampai jam 5 jam. Sampai jam 5 baru bangun. Istirahatnya 4 jam. Iya, beneran nggak tahan, dan itu beneran satu kelompok tidur semua, nggak ada yang bangun sama sekali. Kayak secapek itu, kita ngebayangin kalau misal guru SD Setiap hari gitu. Gila. Wow, keren kayak- sih. Iya, jujur kayak capek banget pasti. Kemarin itu kita ada proker namanya Duplang. Iya. Iya, kita proker di Duplang, kita edukasi sampah ke anak-anak SD, mereka nyari sampah sendiri. Kita juga ngasih plang yang menjelaskan soal sampah non-organik itu. Kita juga ada program kerja AI. Jadi kita mengenalkan anak-anak SD ke AI. Sebenarnya nggak mengenalkan sih, karena kalian tahu nggak kalau sekarang anak SD itu sudah kenal AI semua, kayak mereka sudah pakai AI. Kayak zaman kalian masih pakai Brandly nggak kalau misalnya? Brandly. Iya, Brandly kan? masih. Masih Maaf kan? kalau salah. Maaf kalau salah kan? Iya. Harus cepet-cepet gitu dicari, Iya. ditutup gitu. Bener. Nah, zaman kita kan juga masih pakai Brandly ya. Jadi kalau misal ngerjain tugas waktu SD itu, ya kalau nggak tahu banget mentok ya kita pakai Brandly kan. Anak sekarang tuh udah pakai itu, udah pakai AI, udah pakai ChatGPT, dan banyak dari mereka yang nggak kekontrol kan jadinya. Jadi ya kita manfaatkan opportunity itu buat ngejelasin ke mereka cara pakai AI yang benar, apa hal-hal yang boleh dan enggak, kira-kira apa yang bisa membantu mereka mengembangkan, apa yang justru malah menghambat proses belajar mereka. Emang AI sekarang ini kalau nggak digunain dengan baik kan bahaya banget ya Kak. Chaos, jujur, parah banget pasti. Soalnya di SMA juga sama aja kayaknya. Iya kan? Kayaknya butuh juga di SMA ini. Oh, SMA betul ya. Kan kalian juga pasti kalau dapat tugas tinggal foto, Yes. kirim, dapat Tapi kalau jawaban semua, kan? mentok-mentok ini deadline. Benar. Kalau nggak mentok deadline kayaknya harus dikerjain sendiri aja deh. Benar, biar belajarnya dapat kan. Iya. Dari kan ini kakaknya kan pastinya per kelompok kan. Betul. Terus untuk kerja tim waktu kakaknya KKN itu kan pasti sangat penting banget. Terus menurut kakaknya sendiri kunci dari tim yang solid untuk mengerjakan semua prokernya itu gimana? Untuk mewujudkan keberhasilan program kerjanya. Oke, Vita dulu. Oke, boleh. Kunci kerja tim ya agar Iya. prokernya itu lancar. Kalau menurut aku yang pertama sih dari ketuanya ya. Gimana ketuanya ngehandle timnya gitu. Selain itu kan kita juga ada dibagi gitu divisi-divisi. Jadi nanti biar lebih spesifik lah kerjanya apa-apa aja gitu. Jadi biar nggak ada kesalahan, meminimalisir juga gitu. Dari Kaki sebagai ketua gimana ini? Jadi sebenarnya kalau dari aku kuncinya itu sebenarnya pengertian. Jadi dari pengalamanku kan kalau misal ya kita kan dari SMA juga ada organisasi kan, dari kuliah juga aku ngikutin beberapa organisasi. Sebenarnya apa ya, mengetuai kelompok itu kayak kelompok KKN itu beda banget menurutku daripada di organisasi biasanya gitu. Karena kalau di organisasi biasanya kamu tuh kalaupun kamu jenuh sama kelompoknya kan kamu nggak pulang ke rumah terus ada temen Iya. organisasimu kan. Iya. Nah kan di KKN itu beda. Kalau misal pun kamu jenuh sama prokernya, kamu jenuh sama mungkin orang-orangnya, kamu pun pulang tetap ketemu dia gitu. Kayak jadi there is no escape gitu loh buat kamu untuk jenuh sendiri. Jadi gimana caranya kamu bisa mengerti orang lain? Gimana caranya kamu bisa memberikan pemahaman bahwasanya ya udah setiap orang beda, setiap orang tuh punya caranya masing-masing, setiap orang punya kebiasaannya masing-masing, ya kita nggak bisa protes terus gitu loh, kita nggak bisa menyesuaikan kalau misal semua orang harus kayak kita gitu. Nah jadi KKN itu menurutku lebih ke belajar ngerti orang lain gitu ya, namanya orang ya beda-beda, namanya orang punya kebiasaan yang beda-beda. Jadi
Jadi kunci kerja sama tim yang sukses adalah ya pengertian dari setiap anggotanya gitu. Dan untungnya anggota yang KKN di Sumber Mulyo ini alhamdulillah mengerti satu sama lain. Jadi mereka sangat pengertian lah satu sama lain gitu. Dapat tim yang ini ya kak ya. Dapat tim yang cocok. Solid banget. Iya, sebenarnya hoki-hokian. Hoki-hokian, Iya, oke. iya, hoki-hokian. Kalau timnya chaos juga nggak enak sih kayaknya. Oke. Next, ini bagaimana sih respon warga terhadap program KKN kakak-kakak ini? Jujur responnya itu terutama dari perangkat desanya dulu itu sangat welcome banget ya gitu. Jadi dari awal kita udah diarahin, dicariin tempat tinggal, bahkan kita belum nanya itu udah dicariin tempat tinggal gitu. Jadi kayak bersyukur banget bisa KKN di Sumber Mulyo ini, warganya excited juga menerima gitu. Bahkan dari anak-anak kecil juga kita sering didatengin anak-anak kecil dari posko gitu. Jadi kayak Banyak teman main jadi. iya, jadi kayak rame gitu. Mereka sering-sering main ke posko gitu. Jadi kayak bisa lah gitu. Kita biar nggak canggung-canggung banget di sini gitu. Lebih mudah juga berbaur dengan masyarakat gitu. Setiap sore juga pernah volley juga ya? Pak? Iya, suka volley. Suka volley? Iya, di sini ada volley. Baik warganya. Baik. Oke, dari Kak Haki? Kalau dari aku ngerasa respon warganya itu terutama yang Karang Taruna. Yang dari Karang Taruna tuh baik-baik banget. Jadi kayak semalam aja aku baru nongkrong sama mas-mas mereka. Karang Tarunanya. Iya, kayak padahal kita nggak ada proker, nggak ada hal yang mau dibahas. Tapi udah nongkrong aja gitu, karena kebiasaan di kampus juga tiap malam nongkrong kan. Jadi kayak agak aneh kalau nggak nongkrong, jadi akhirnya nongkrong. Dan mereka tuh welcome banget gitu. Mereka juga apa ya? Kayak aku ngerasa aku nyambung aja gitu sama mereka. Kayak walaupun kita baru kenal, tapi ya udah ketemu malam-malam nongkrong ngopi bareng gitu, kayak rasanya seru aja gitu. Dan setiap warga yang aku temuin sejauh ini yang apa ya, yang kita jelasin proker kita, yang kita sosialisasi ke mereka, itu tuh semuanya sih menurutku welcome gitu loh. Semuanya apa ya, menerima dengan senang hati gitu. Kayak kemarin kita visit ke Sanggartari ya. Iya. Oh, Sanggartari Sanggartari. Candraning Tias. Di deket balai desa juga di seberangnya. Oh, Ya, itu. Iya, itu, tahu. ya. Tahu kan? Tahu. Nah, itu tuh kita datang bahkan tanpa janji. Jadi kita tahu kita lewat, terus mereka lagi latihan, terus kita iseng, akhirnya kita datang ke sana. Oke. Itu beneran kita tiba-tiba dijelasin semuanya, dari topeng-topengnya, dari alat tari buat mereka, selendang-selendangnya dijelasin semua ya di situ. Kita bahkan diajak nari ya kayak. Diajak Bener, nari, kita oke. diajak nari. Ada videonya di kita di Instagram kita, kayak beneran diajak nari, kita dipakai topeng segala macam, kita diajarin trik-triknya, banyak lah. Banyak. Kayak bahkan sesimpel yang kita nggak janjian pun mereka bakal welcome itu. Jadi kayak senang lah kita di sini. Kayak merasa beruntung banget ya ditempatin di sini. Betul, baik-baik banget orang-orang desa ini. Apa kira-kira hal kecil dari seperti pengalaman-pengalaman yang udah kakaknya lewatin kayak yang di Sanggartari tadi, apa aja yang mungkin bakalan kakaknya kangen gitu kalau selesai KKN dari sini? Kangen semuanya. Bentar ya, pikir dulu kalau Pikir itu dulu. pikir. Ya, kita udah Kalau dari aku jujur kangen teman-temannya gitu sih. Soalnya nggak tahu ya habis KKN ini bakalan kumpul-kumpul bareng lagi atau enggak gitu. Kan kita juga dari berbagai daerah gitu. Kita tuh kalau makan biasanya kita tiap hari masak kan, dibagi gitu. Nah, karena orangnya beda-beda daerah kan masakannya beda-beda gitu ya. Iya. Nah, masakannya tuh enak-enak jujur. Jujur ya, Jujur enak-enak. Jadi kayak bakalan kangen sih sama masakannya gitu. Aduh, sedih deh. Kangen kebersamaannya gitu Iya. pastinya. Kayaknya kalau kangen ini deh Kak, chat. Aku kangen masakan. Nanti minta resepnya ya. Minta resepnya. Atau tolong masakin dong gitu. Iya, karena kita beda kota ya nanti Iya, kalau dari terus ya. makanya. Oh iya, ada beda kota. Beda kota. Dari Kak Haki gimana nih? Yang dikangenin ya bener sih ya Vita. Jadi yang pertama yang dikangenin pasti teman-temannya. Karena sebenarnya kalau misal di kuliah itu, fun fact, kalau misal kalian udah KKN, artinya kalian sudah di masa peralihan menuju semester tua. Jadi kalau misal kalian sudah KKN, tandanya kalian sudah tidak bisa main-main lagi.
Jadi setelah itu kalian bakal skripsian, setelah itu kalian bakal magang dan yang lainnya lah. Jadi kalau misalnya udah menyentuh KKN ya udah berarti kalian udah nggak ada waktu buat main-main lagi gitu. Kasarannya kayak gitu. Makanya aku yakin setelah KKN ini ya setiap anggotanya udah punya kesibukan masing-masing di program studinya. Makanya ya udah kita pasti nggak akan keep in touch itu. Pasti bakal agak jauh gitu. Apalagi beda kota dan segala macam ya, beda kesibukan juga. Nah jadi yang pasti ya itu pasti bakal kangen ditambah kita udah serius masanya, jadi kayak kemarin baru KKN sekarang udah skripsian gitu, sekarang udah magang, udah ke dunia nyata, terus kayak kangen juga sama makanannya. Jujur makanan di sini enak-enak sih, kayak walaupun kita masak, kita kan beberapa kali juga Beli. Makan di luar. kalian pernah nyobain ini nggak? Apa? Ayam panggang Bang Zai. Di mana itu? Di mana ya itu? Ayam Ya? panggang Bang Zai, di mana? Di mana ya itu ya? Ayam panggang Pokoknya- Bang Zai. Tahu nggak? Pokoknya kalau misalnya Belum, di Balai belum Desa tahu. Sumberpulyo, tahu nggak? Iya, Balai Desa. Balai Desa Sumberpulyo itu lurus terus ke arah sini. Iya. Ke arah sini lurus terus nanti di kiri jalan itu ada ayam panggang Bang Zai. Sumpah itu enak banget, gila ya. Kayak beneran enak banget. Tapi even kita makan random gitu enak loh. Enak. Selain itu yang mana lagi nih? Di dekat posko itu ada ini, ada kayak Ada prasmanan ya gitu. prasmanan kayak nasi campur gitu, lauknya banyak gitu. Dan itu murah banget, kita kaget. Porsinya tuh gede banget ya. Kita bebas ngambil apa aja tapi kayak harganya kok murah banget gitu. Murah deh kayaknya. Jujur ya murahnya sih bikin shock sih, kayak kadang kayak ngerasa makan udah banyak kan, gila gue ngambil banyak banget tuh udah habis makan 15.000, bisa 15.000 ya, murah banget. Di sini 15.000 bisa kenyang banget di sini. Jujur kenyang banget parah. Sama kita semalam makan apa Kak? Seblak. seblak. Sebelah man 4. Empat. Ya. Ah, itu seberapa wajib sih. Oh iya. Itu Kenal ya? itu favoritnya kakak juga. Kemarin habis Mbak Tiga. Tapi pedes banget ya, level 1 aku udah Iya. kepedesan gitu. Emang, kayaknya aku biasa juga level 1 soalnya nggak kuat pedes ini. Iya, pedes banget. Enak sih itu. Apa sebelah apa itu namanya? Sebelah Rossi namanya. Oh Rossi ya. Iya. Jujur rame banget sih itu. Iya, Antrinya sampai berapa jam Rame banget. kemarin? Biasanya Kemarin sejam. Iya, biasanya emang sejam. Padahal udah malam loh itu. Antrinya masih. Iya. Apalagi kalau pulang sekolah. Aduh. Jadi sebagai orang Sunda, Iya. gua akuin enak. Enak kan? Iya, enak. Favoritnya anak-anak sini juga. Iya. Jauh banget ya kalau mau nyeblak. Iya, enak sih jujur. Iya kan? Soalnya aku juga suka di situ. Oh iya. Iya. Tapi nunggunya sih. Nunggu ya kalau mau di situ harus siap nunggu juga. Iya. Soalnya lumayan lama karena bener-bener serame itu. Tuh. Belum bisa GoFood ya? Enggak. Belum. Kalau di sini GoFood belum sih kak. Oh di sini GoFood belum ya? Belum. Bisa mungkin minta tolong kurir. Oh ada. Ada di TikTok, cari aja. kurir khusus. Oh. Jadi harus cari dulu. Gimana kalau Cari, cari di TikTok coba. Kurir apa ya kalau di sini? Warung.com. Warung.com Oh iya, bisa. warung.com juga Itu ada. konsepnya juga kayak GoFood. GoFood. Kayak Ya. GoFood Jadi konsepnya. bisa chat adminnya terus pesen di mana berapa kapannya. Oh, Gitu. gitu. Bisa juga. Oh Al catat Al. Catat. Atau enggak gitu apa sih namanya? Mas Tulung. Mas Tulung atau apa gitu? Iya, itu di TikTok banyak juga Banyak itu. banget, Kak. Oh. Itu Bisa. kurir 24 jam, mau kemana aja bisa ini. Oh, iya. 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 Online terus Nemenin itu. kemana aja juga bisa itu kak. Oh, Nemenin. Iya. Nemenin makan Oh. Bisa jadi kurir dan Oh, jadi kita podcast minggu pertama aja. Kita nggak tahu ada kayak gitu. Yang mana? Kamu di sini masih lama atau kurang berapa? Kurang 2 minggu lagi. Kurang dari. Udah dapat setengah. Sedih banget. Jujur sudah mau selesai. Oh baru tahu lagi itu berarti bisa seblak tuh. Bisa. Bisa. Semua Soalnya, Goks. pernah lewat sih di aku. Dia itu pesan sebelah di Man 4 juga, di sebelah Rossi. Oh iya. Iya, bisa. Gila. Malam ini kita seblak lagi. Padahal baru semalam ya. Ya. Langsung sebelah lagi. Ada lagi kah? Ya karena harganya juga sih harganya murah banget. Kayak kita hemat total di sini. Kayak benar-benar penghematan. Kalau di sana lebih mahal ya kayak. Surabaya sih jujur overpriced semua sih. Jujur. Mencari makanan murah sangat sulit. Di sini soto berapa? Kita bandingkan harga. Soto. 12 ribuan. Berapa? 12 12.000. 12 sampai 15. 12 sampai 12 ribu. Iya. Ya? Surabaya di kantin Unifku soto itu tidak pakai telur 23 ribu. Kamu pakai telur? Itu pakai nasi nggak kak? Pakai Pakai telur 25.
Wow. 25 atau 26. Semahal itu. Wow. Dan mahal banget. Cuma Kayaknya- makan soto. Kayaknya perlu masak sendiri aja deh. Betul. Emang Kayaknya harus. balik dari sini resepnya udah banyak. Betul, emang harus belajar masak. Iya. Supaya nggak boros. Apalagi di Surabaya itu boros. Ada lagi mungkin udah. Ya banyak lah, pasti kita kenal semuanya. Nggak bisa disebutkan satu persatu. Yes. Ini nih harapan kakak-kakak untuk desa ini ke depannya setelah mungkin udah nggak KKN lagi di sini, gimana? Harapannya untuk desa Surbulu ya. Sebenarnya harapannya yang pasti ya setiap dari program kerja yang kita lakukan di desa ini tuh bisa dikenang dan juga dilanjutkan oleh masyarakat yang ada gitu. Kayak besar harapan kita supaya program kerja yang kita laksanakan itu nggak berhenti sampai kita pulang aja. Kayak misal kita datang ke SD untuk edukasi sampah, terus anak-anak SD jadi mengerti soal sampah, cerita-cerita ke temennya. Nanti semua teman-teman anak SD-nya ngerti sampah semua, ngerti pemilahan sampah dan segala macamnya. Terus kayak misal belajar AI tadi, setiap anak SD-nya yang udah paham AI cerita-cerita ke temennya, belajar AI juga. Jadi penggunaan AI untuk anak-anak SD, anak-anak kecil di desa ini bisa lebih proper gitu, lebih lebih secure lah buat penggunaannya dan yang lainnya gitu. Jadi kita harapin kita tuh pulang nggak dengan nggak ada memori di setiap warganya lah gitu. Kayak oh iya kemarin teman-teman KKN sempat kayak gini, ya wis dilanjutin gitu. Kayak kita tuh nggak pengen pulang dalam keadaan orang-orang tuh nggak inget gitu loh, orang-orang nggak inget kita pernah ngapain aja dan segala macamnya. Jadi kita harap bisa berguna lah orang-orang di desa ini kalau yang tidak kita. Iya benar sih kata Kak Hafti. Jadi kami harap apa yang kami lakukan di sini itu bisa memberikan dampak ke warganya, ke anak-anak SD juga. Jadi kita tuh nggak cuma numpang tidur doang di sini, nggak cuma jalan-jalan aja. Ya, jadi ya itu semoga bisa memberikan dampak dan bermanfaat juga. Semoga tetap berkesan ya kak di ini. Oke, next Pesan pesan. ke pertanyaan yang terakhir. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oke. Pesan atau motivasi untuk adik-adik yang sedang dengerin podcast, untuk audience. Apa nih? Ada pesan? Kita dulu. Motivasi? Boleh. Kalau dari aku, mumpung masih SMA, nikmatin masa mudanya. Jangan, Tepat sekali. iya jangan aneh-aneh dulu. Pokoknya nikmatin dulu masa mudanya karena masih banyak hal-hal yang harus dicobain gitu ke depannya. Jadi jangan buru-buru mengambil keputusan juga. Pokoknya itu sih, nikmatin dulu masa mudanya. Nikmatin waktu yang Iya. masih enak gitu lah. Karena nanti nggak bakalan keulang lagi gitu. Bener, aku setuju banget sama Evita. Jadi tanpa kalian sadar kehidupan SMA ini adalah kehidupan bebas kalian yang terakhir. Bebas dalam artian kalian tuh nggak perlu mikirin apa-apa gitu. Kayak kalian tidak perlu memikirkan nanti harus magang di mana, harus kerja apa, cicilan rumah harganya berapa dan segala macamnya. Jadi kayak kalian harus sadar bahwa saya masa SMA ini beneran golden age kalian. Jadi kalian bener-bener seru-seruan di sini. Aku merasa kehidupanku paling seru itu ya udah SMA sampai SMP gitu, kayak masa sekolah. Setelah sekolah dan kalian misal kalian kuliah ataupun kalian bahkan kerja nantinya, aku yakin nggak akan ada momen seseru waktu kalian sekolah lagi gitu. Nikmatin semuanya yang ada di sekolah. Kayak kalian nongkrong sama teman kalian, sesimpel kalian pulang sekolah nongkrong, pulang sekolah cari makan, atau mungkin yang SMA, ini sekarang kan masa-masanya ini mungkin suka-sukaan sama temennya, terus kayak masih surat-suratan, terus jemput-jemput pulang gitu, kayak pulang aku anterin aja gitu-gitu ya. Momen-momen kayak gitu menurutku sangat memorable lah, dan sangat tulus gitu, kayak beneran di SMA itu semuanya seru lah menurutku. Jadi jangan menyesal begitu udah lulus kalian nyesel kayak aduh belum nyoba kayak gini lagi, belum pernah kayak gini gitu. Jadi jangan terlalu dipusingin buat nyari kuliah, buat apa, udah fokus menikmati masa ini aja. Tapi kalian juga tetap harus fokus belajar, kalian tetap harus beberapa kali mikirin masa depan kalian, apalagi udah kelas 12. Tapi kalau misalnya masih kelas 10, kelas 11 udah cuek aja. Masih bisa dibuat santai dulu ya kak? Santai aja. Karena ini kan
apa pertanyaan sudah selesai. Ah ya. Oke, kita akan main game dulu. Oh, ada Oh, ada game. game. Oh. Namanya truth or truth. Oh, kakak boleh minum sama makan dulu. Oh iya iya. Makasih. Makasih. Mau minum dulu, silakan. Aku izin minum ya. Makasih lo ya. Makasih lo ya. Oh iya, baru tahu lagi. Baru tahu. Oh, surprise banget ada spin wheel tiba-tiba. Oke. Aku kayaknya dikira. Oh, bentar. Ya berarti dibacain kan? Dibacain dari kakaknya sana. Kita kayaknya kita nggak kelihatan deh. Kayak bergelombang aja Jadi tulisannya. kalau mau kayak gini aku juga nggak tahu ini pertanyaan apa aja. Iya kan, nggak kelihatan. Oke, udah bisa dimulai? Oke. Oke, siap. Ini sistemnya gimana? Nanti Spin wheel. pertanyaan terus jawab siapa dulu? Terserah deh. Terserah ya. Tapi kita berdua jawab pertanyaan Iya. sama itu ya. Iya. Oke. Oke. Nah, berdua jawab atau satu-satu aja? Satu-satu deh. Satu-satu Oke, aja. oke. Biar pertanyaan beda-beda. Oke. Siapa dulu berarti ini? Kak Vita dulu deh. Oke, boleh. Coba lihat. Apakah Siapa di tim KKN yang paling susah bangun pagi? Ini harus jawab jujur ya kak. Namanya kan truth or truth ya, Ya, jujur betul. ya. Jujur kalau misalkan libur itu semuanya susah banget. Itu jawabannya. Ya kita baik banget. Ah, bener. Oke. Bener. Emang kalau hari biasa yang susah banget siapa sih? Ketuanya sih. Ketuanya. Aduh. Kayak alarmnya tuh paling keras tapi dia nggak bangun gimana ya. Jadi teman-temannya yang bangun dulu. Jujur iya, maaf ya. Maaf teman-teman KKN-ku. Tapi setidaknya aku sudah effort untuk Sudah membangunkan. memasang alarm. Jadi mereka semua bangun, supaya bisa bangunin aku. Nah, gitu. Iya, Oke. gitu. Tapi bener juga, besoknya alarm dia dimatiin semuanya kesiangan. Iya, mereka tuh sampai protes. Jadi kita waktu awal-awal itu mereka protes, Ki boleh nggak matiin alarm? Udah nggak usah dinyalain lagi. Nanti kita yang bangunin kamu. Oke, fine. Oke. Besoknya telat. Besoknya nggak ada yang bangun. Semua itu omku pasang. Ternyata ada manfaatnya. Betul, dibalik betul, itu. betul, betul. Makanya sekarang nyala lagi dia. Tiap hari nyala ya kak. Tiap hari nyala dan tetap membuat emosi sih. Tapi kalau nggak gitu nanti telat lagi malah. Betul. Kak Randy. Nah ini buat Kak Hagi. Oke. Oke, next. Apa ya? Warna merah. Kalau bisa ngulang semester awal, apa yang bakal kamu perbaiki? Sebentar awal kuliah maksudnya. Yes. Sebentar awal Bapak-bapak kuliah. nih. Apa yang bisa perbaiki ya? Sebenarnya tidak ada yang perlu disesali teman-teman. Oke. Jadi apapun yang sudah kalian lalui, apapun yang sudah kalian lewati pasti membuka jalan buat kalian dan juga membuka opportunity bagi kalian. Jadi kalau menurutku selama ini aku hidup aku berusaha untuk tidak menyesali apa yang sudah aku lewati sebelumnya. Jadi kalau misal aku pun membuat keputusan buruk di masa lalu, aku yakin kalau misal aku tidak membuat keputusan buruk itu, aku nggak akan jadi kayak gini sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau penyesalannya nggak ada, mungkin lebih ke saran ya. Jadi yaudah, ketika kalian semester awal jalanin aja apa yang harus kalian jalanin. Jadi ikutin aja flow-nya, ikutin aja aturannya. Yang penting kalian tanggung jawab. Perkara hal-hal yang terjadi ya udah terjadilah gitu. Menurutku sih gitu ya. Berarti ini ya kak, kayak bisa jadi motivasi kan teman-teman pasti banyak yang apa ya menyesali ya. Oh aku dulu gak begini sih, aku dulu kayak gini. Betul. Jangan perlu disesali teman-teman. Yang lalu biarlah berlalu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata. Karen di next buat KM kita lagi nih. Dua-dua ya? Boleh. Boleh. Oke, boleh. Hal tentang diri sendiri yang baru kamu sadari setelah KKN. Ada nih enggak? Oh, aku ya, apa ya? Kayaknya Kayaknya dulu aku gak kayak gini deh gitu mikirnya. Kok pas KKN jadi gini gitu? itu sih. Hal yang baru tahu deh.
ternyata aku menyendiri itu ya. Kayaknya Se-introvert itu gitu Mas? iya, kayak kita kan kalau KKN kan selalu bareng-bareng terus gitu loh. Dan itu cukup menguras energi sih ya. Kayak kadang kita tuh butuh waktu sendiri gitu. Tapi kan kita harus tetap bareng-bareng gitu. Ya itu sih. Ternyata kita butuh space sendiri gitu. Karena nggak se-extrovert itu. Iya. Oke, next Kak Randy. Buat Kak Haki nih. Terakhir berarti. Terakhir. Alright. Organisasi yang paling menguras tenaga selama kuliah. Ada nggak? Organisasi ya. Yes. Sebenarnya ini kita main aman ya, ini namanya jawaban diplomatis tuh. Jadi kalau misalnya kalian ikut organisasi kuliah, sudah pasti capek dan sudah pasti menguras tenaga. Tapi hasil dari sana menurutku tuh worth it gitu loh. Karena dengan kalian ikut organisasi, kalian ya membeli koneksi, membeli kenalan-kenalan dengan pihak fakultas, dengan pihak program studi. Jadi kalian beli semua itu dengan waktu kalian. Jadi udah pasti kalian harus pintar bagi waktu, kalian harus pintar-pintar bagi gimana ya caranya kalian bisa bagi resiko, mana yang harus dikerjain dulu dan segala macamnya. Jadi kalau ditanya apa yang paling menguras tenaga, sebenarnya semuanya pasti menguras tenaga. Tergantung apakah organisasimu cukup sehat untuk kamu ikuti atau enggak gitu. Jadi ada organisasi yang sehat, ada yang toksik kan. Nah, alhamdulillahnya setiap aku mengikuti organisasi aku selalu research dulu, aku selalu tanya-tanya cuttingku dulu kayak ini organisasinya lingkungannya kayak gimana, toksik kah atau enggak gitu dan segala macamnya. Jadi ketika ikut organisasi pastiin kalian tahu dulu dalamnya kayak gimana, lingkungan kerjanya kayak gimana. Kalau misalnya memang itu nggak cocok di kalian, mendingan nggak usah gitu. Karena sebenarnya pasti capek, tapi ada capek yang worth it, ada yang enggak. Nah pastiin kalau misal kalian dapat capek itu capek yang worth it gitu. Berarti ini ya Kak, harus pintar-pintar share, terus harus pintar-pintar ini juga bagi-bagi waktunya. Tuh. Nggak kerasa ya kita udah di. Jujur, berapa lama? Dan Nggak tahu sih. Kurang tahu sih. kurang tahu ya. Kurang tahu ya, kan Kurang kira-kira tahu. gitu. Oke. Nggak kerasa ya kita sudah di penghujung nih. Nah, terima kasih nih untuk kakak-kakaknya yang sudah berbagi berbagai cerita, pengalaman, dan juga kejadian-kejadian selama KKN. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perilaku kami yang kurang berkenan. Oke, terima kasih ya Kak. Terima kasih karena telah menjadi narasumber kami. Nah, teman-teman, podcast kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Juliana Esther dan rekan saya Yesenita Putri. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.